Indonesia selalu menyimpan kekayaan budaya yang bisa kita jelajahi lewat wisata bersejarah. Salah satunya adalah keberadaan petirtaan atau pemandian suci yang dahulu dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh kerajaan untuk mensucikan diri. Petirtaan kerap dihubungkan dengan candi di Indonesia karena pada dasarnya candi Nusantara berfungsi untuk pemandian, tempat ibadah, dan pemakaman. Salah satu candi yang dikhususkan sebagai petirtaan adalah Candi Belahan. Candi Belahan terletak di sisi timur Gunung Penanggungan, tepatnya di Dusun Belahan Jowo, Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan. Candi tersebut merupakan sebuah pemandian bersejarah yang didirikan pada abad ke-11 saat masa pemerintahan Raja Erlangga dari Kerajaan Kahuripan. Konon, kolam di Candi Belahan dijadikan sebagai tempat mandi para istri dan selir Prabu Erlangga. Ketika berkunjung ke Candi Belahan, kita akan disambut oleh Arca Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Kedua patung itu melambangkan kesuburan. Tempat air mengalir dari sepasang payudara arca dan memancar ke kolam persegi 4 di hadapannya. Oleh karena itu, Candi Belahan tersebut juga sebagai sumber tetek. Suasana yang sejuk akan mengantarkan kaki menuju dinding sebelah barat, petirtaan yang membelah lereng Gunung Penanggungan. Jempol. Apa yang muncul di benak Anda saat mendengar sebuah nama candi yang bernama Sumber Tetek? Tentu kita akan mengira itu adalah sebuah candi yang porno atau mungkin candi yang asing, ya, seperti itu. Ya, semuanya. Di candi ini ada air mancur yang mengalir dari payudara Dewi Laksmi. Datanglah ke Pasuruan, Jawa Timur untuk melihat sendiri. Dewi Laksmi dan Dewi Sri adalah istri Prabu Erlangga. Arca keduanya melambangkan kesuburan. Candi ini sangat sejuk dengan lanskap hijau yang mendominasi pandangan. Sebagai besar candi berukuran sekitar 5 meter dibuat dari susunan batu bata. Dari udara arca Dewi Laksmi yang langsung turun ke kolam banyak. Kolam ini adalah tempat mandi para istri dan selir Prabu Erlangga. Bagian puting arca Dewi Laksmi sempat diperbaiki karena awalnya hanya jatuh di kakinya. Dikhawatirkan hal ini bisa merusak kaki patung, maka pengelola candi berinisiatif untuk memasang pipa di bagian dada tersebut agar airnya langsung meluncur ke kolam. Candi Sumber Tetek atau Candi Belahan adalah destinasi wisata yang ramai dikunjungi wisatawan. Nama lain candi ini yaitu Candi Belahan bukan berasal dari belahan dada loh. Nama Belahan merupakan simbol pembagian kerajaan Kahuripan menjadi 2 wilayah. Tak sulit untuk mencapai Candi Sumber Tetek ini. Candi ini terletak di lereng timur Penanggungan, tepatnya di Dusun Belahan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Anda harus berjalan sekitar 5 km ke arah barat dari Jalan Raya Surabaya Gempol. Namun hati-hati, kerusakan jalan di sini cukup parah. Selamat menikmati Candi Sumber Tetek di Jawa Timur ini. Berdasarkan catatan sejarah, Candi Belahan atau Candi Sumber Tetek ini dibangun oleh Raja Erlangga pada tahun 1009 Masehi atau pada masa kerajaan Kahuripan. Candi itu dibangun oleh Prabu Erlangga, anak dari Raja Bali Udayana yang menikah dengan Putri Guna Priyadharma dari Jawa. Dari pernikahan itu, Raja Udayana membuat kolam
yang dinamakan dengan Penderitaan Jolotundo. Pada masa kerajaan Majapahit, letaknya ada di desa Seloliman, Trawas, Mojokerto, yang posisinya ada di lereng Gunung Bekal yang juga puncak Gunung Penanggungan. Jolotundo merupakan cikal bakal adanya Candi Belahan yang dibangun untuk menyambut kelahiran Erlangga pada 997 Masehi. Hal itu berdasarkan prasasti yang terdapat di sekitar situs. Prasasti kini disimpan di Museum Trowulan Mojokerto. Juga mencatat bahwa Candi Belahan Sumber Tetek dibangun pada kerajaan Kauripan. Terdapat kolam di sekitar candi yang kedalamannya hanya sekitar 30 cm. Kalau ditarik garisnya ke utara dari sini ke kanan, naik itu bisa sampai ke Penderitaan Jolotundo. Masih ada banyak sebenarnya di lereng Gunung Arjuna, peninggalan kerajaan Erlangga, dan ini dulu ke utara ada pintu masuknya. Sering berjalannya waktu, warga setempat menyebutnya dengan tidak, tapi ada juga yang menyebut dengan Candi Sumber Tetek. Karena sumber air yang keluar itu dari payudara Dewi Laksmi menuju kolam di Candi Belahan ini, Tetek sendiri merupakan bahkan sebagian ada yang menyebut candi. Kenapa warga menyebutkan karena batang ada di sini satu-satunya patung Dewi di batu merah tuturnya. Hal itu pernah terjadi saat ke candi. Saat itu seorang gadis perempuan masuk ke kolam tersebut dalam keadaan datang bulan. Tiba-tiba ia kerasukan suara perempuan. Suara itu berteriak besar dengan mengerang, apalagi saat itu kata keluarganya dia mau menikah 1 minggu lagi saat itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi. Kita sekarang berada di sebuah candi, yaitu karya leluhur daripada Nusantara. Candi yang sangat eksotis, keren, dan tidak akan pernah kita temukan di tahun-tahun saat ini. Candi ini berada di Desa Wonosunyo, Kecamatan Gempol, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Jika Anda ingin datang ke sini, silakan aja melalui jalur Gempol, belok ke arah selatan sekitar 5 km. Tapi hati-hati, jalannya licin karena banyaknya muatan-muatan truk yang menggalian tanah di tempat ini. Jika Anda ingin penasaran, langsung aja datang ke sini. Kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mitos itu tak menghentikan kedatangan pengunjung candi, justru makin ramai saat Kamis malam Jumat Legi dan malam 1 Suro. Pengunjung membakar dupa dan ada yang berendam untuk melakukan ritual menghadap ke lingga. Dari bangunan di tempat ini, relief yang ada di tempat ini, ya kita lihat pahatan-pahatan yang berada di batu bata merah yang bertumpuk berjajar, yang ditambahi dengan batu andesit. Maka candi ini terlihat sangat keren dan sangat kreatif sekali ternyata leluhur Nusantara pada waktu itu. Dari tatanan batu bata merah yang ada di tempat ini seakan-akan tidak ada rekat sama sekali, dan juga diimbangi dengan tatanan batu andesit, dan juga ada patung Dewi Laksmi dan Dewi Sri. Kita lihat, inilah penampakan daripada Candi Sumber Tetek atau Candi Belahan yang terkesan eksotis tapi bukan porno, karena ini adalah sebuah simbol daripada peradaban masa lalu bangsa di Nusantara ini. Dari lekukan relief yang ada di patung ini menunjukkan bahwa leluhur bangsa Indonesia ini sangat kreatif dan sangat cerdas, karena pada saat itu bisa menciptakan atau membuat sebuah patung yang reliefnya sangat keren. Kita lihat di batu bata merah itu ada patung dan
bunga yang dililit bunga, yaitu patung Buddha Ganesha. Kita lihat dari atas melingkar melindungi candi Dewi Laksmi dan Dewi Sri ini, yang konon adalah lambang daripada kemakmuran. Kita lihat air mengalir dari sumber tetek, daripada Dewi Laksmi mengalir mancur ke bawah. Dan kita lihat di atas ini ada sebuah situs lingga. Kalau menurut sejarah, lingga ini adalah biasanya ada yoninya, tempat untuk melakukan peribadahan agama leluhur Nusantara. Dan ini juga kita lihat ada batu yang sudah diukir ya. Dan ukiran ini jelas adalah bukan ukiran saat ini, tapi ukiran leluhur Nusantara. Kami ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi